Ketegangan Muktamar XP3 menyita perhatian publik. Dari kubu Agus Suparmanto, Sekretaris Steering Komite XP3 Rusman Yaakob menjelaskan bahwa Agus akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum P3 periode 2025 hingga 2030 melalui aklamasi. Namun sebelum sampai pada kesepakatan itu, dinamika internal memicu ketegangan bahkan perpecahan di antara kader. Sidang paripurna 1 yang dibuka Wakil Ketua Umum P3 Amir Uskara menjadi awal kericuhan. Peserta muktamar sempat menginterupsi dan meminta pimpinan sidang diganti, tetapi Amir menolak dan bahkan melontarkan pernyataan yang dinilai menantang peserta. Namun Pak Amir sama sekali tidak menghiraukan dan memberi kesempatan untuk peserta mengungkapkan pendapatnya. Muktamirin mengungkapkan keberatan atas kepemimpinan sidang yang statusnya adalah ketua tim pemenangan salah satu calon ketua umum dan meminta sidang dipimpin oleh ketua SC dan sekretaris SC Muktamar namun tidak diindahkan. 2. Pak Amir mengungkapkan kalimat menantang Muktamirin yang mencederai tata aturan sidang dan keabsahan sidang dengan menghilangkan hak bicara peserta muktamar dengan pernyataan, meski kalian DPW dan DPC, tetapi saya yang menentukan karena saya yang memegang palu. Kondisi inilah yang membuat suasana sidang tidak kondusif hingga pimpinan sidang meninggalkan ruangan. Para muktamirin kemudian menunjuk sejumlah pengurus partai untuk memimpin sidang secara bergantian. Sidang pun berlanjut dengan pembahasan teknis muktamar, penolakan laporan pertanggungjawaban DPP P3 periode 2020 hingga 2025, hingga perubahan ADART partai. Pada proses pendaftaran calon ketua umum, hanya Agus Suparmanto yang mendaftar dan dinyatakan lolos verifikasi. Seluruh DPW dan DPC di lokasi pun menyepakati Agus sebagai ketua umum terpilih secara aklamasi. Pimpinan sidang menerima pendaftaran calon, memverifikasi calon, dan hasil verifikasi hanya terdapat satu calon yang bernama Bapak Haji Agus Suparmanto. Dalam sambutannya, Agus mengajak seluruh kader P3 untuk kembali bersatu dan tidak berlarut dalam konflik muktamar. Ia menegaskan tantangan besar P3 ke depan adalah mengembalikan kepercayaan umat pasca kegagalan pemilu 2024 dan menargetkan partai bisa kembali masuk DPR RI pada 2030. Sejumlah tokoh senior P3 pun terlihat merapat mendukung Agus, mulai dari Romahur Muzi hingga Arwani Tomafi. Dinamika ini dialami oleh semua partai, bahkan juga ormas. Setelah partai selesai, kita bersatu lagi, bertegur sapa, berangkulan lagi dalam menyatukan langkah bersama, membangun dan memisahkan P3. Namun dinamika belum berhenti di situ. Dari kubu lain, Muhammad Mardiono juga mengklaim dirinya sah terpilih sebagai ketua umum lewat aklamasi. Menurut Mardiono, 28 DPW yang disebut mewakili mayoritas suara mendukung percepatan pemilihan akibat kondisi darurat kericuhan. Di belakang saya ini ada para ketua DPW, ya. Kita ada 28 DPW, berikut dengan para ketua cabang dan sekretaris cabang dan termasuk para pemegang hak kedaulatan, yaitu para muktamirin. Itu hampir 80%, ya, 80% semuanya menyetujui untuk kita mengambil langkah-langkah cepat agar tidak terjadi keributan yang berkepanjangan. Klaim ganda inilah yang membuat muktamar P3 kali ini memanas dan berpotensi menyeret partai berlambang Ka'bah ke babak konflik berkepanjangan.